Halo semuanya, dan kembali lagi hari ini di channel Mr. Fredin. Seperti biasa, hari ini kita akan masuk lagi dalam ISG Daily untuk hari Jumat ya, tanggal 10 November. Dan market kita lihat untuk penutupan di sore ini terlihat mengalami kembali penguatan. Di sini secara penutupan ya, menguat 0,5%. Di level 6.838. Nah, untuk jumlah emiten hari ini yang melemah ataupun yang menguat ini hampir sama. Untuk yang menguat 332 emiten, yang melemah 320 emiten. Dan sepanjang opening sampai dengan penutupan kita lihat di sini untuk market cenderung cukup hijau. Nah, nanti kita akan bahas kenapa ya hari ini market bisa hijau, teman-teman. Ini didukung dengan sebuah emiten yaitu brand ya yang menguat cukup sangat signifikan, dan nanti kita akan bahas secara teknikalnya. Namun sebelum itu kita akan lihat dulu secara sektoral, yang dimana sini sebenarnya secara mayoritas hari ini penguatannya tergolong netral. Cuman hari ini seperti yang tadi saya sebutkan, didukung dengan sektor infrastruktur ya, yaitu dengan emiten brand yang kembali menguat sangat signifikan, teman-teman. Ini kalau dari market cap-nya cukup besar ya untuk brand, bahkan kalau saya baca-baca brand udah menyalip Bayang Resources dan juga Bank BNI. Jadi saat ini posisinya berada di posisi ketiga ya untuk market cap terbesar di bursa kita. Jadi bisa dibilang hari ini untuk market hanya didorong ya dengan emiten brand ini yang secara persentase itu menguat lumayan, teman-teman. Oke. Lalu untuk rupiah, so far rupiah kita masih bermain di 15 ribuan, 15.670-an ya teman-teman ya. Dan secara teknikal di sini kita lihat hari ini memang candle-nya hijau. Ini seperti yang saya sebutkan kemarin. Ya kita masih akan bermain dalam area konsolidasi ya so far. Supportnya di 6.760-an ini sebagai support pendek. Sampai ke area resisten di 6.800-an ya, sampai dengan 6.900. Jadi tetap yang perlu di note itu yang penting itu di support, di resisten maksudnya. Di resist ya di sekitar 6.900 ini. Kalau misalkan dalam beberapa hari ke depan, dalam beberapa candle ke depan market kita ataupun ISG nggak mampu untuk break ke atas 6.900, teman-teman, posisinya malah akan terjadi rejection lagi ya. Jadi untuk kalian tetap dipantau untuk ISG karena so far di sini memang masih dalam bayang-bayang bearish ya, kurang lebih untuk ISG kita setelah kemarin break dari pola konsolidasinya. Oke. Jadi untuk market singkat aja, note yang perlu diperhatikan masih di 6.900 sebagai area resisten. Untuk supportnya di 6.760-an yang terdekat ya. Oke. Nanti kita akan bahas lagi untuk update marketnya di video selanjutnya, teman-teman. Dan next kita lanjut untuk pembahasan emiten ya. Hari ini singkat aja. Kita akan membahas sebuah emiten yaitu Pegas atau perusahaan gas negara. Di sini untuk Pegas menyatakan force majeure ya atas kontrak LNG ke Gunvor Singapura, teman-teman. Jadi kalau saya baca-baca ya ini Pegas melaksanakan kontrak jual beli LNG ataupun gas cair ya kepada Gunvor Singapura. Tapi di sini Pegas sebagai penjualnya itu mengalami force majeure yang mungkin disebabkan, saya sih jujur kurang tahu ya ini kenapa untuk force majeure-nya nggak dijelaskan secara rinci, namun ada force majeure yang terjadi tanggal 3 November itu yang membuat sehingga kontrak yang berlangsung itu harus di hold dulu, teman-teman ya.
dan itu akan memakan waktu ya, bahkan diperkirakan akan berlangsung selama beberapa bulan hingga 2024 mendatang. Jadi itu sekilas dari beritanya yang dimana Pegas ini mengalami force majeure atas kontrak mereka kepada Gunvor Singapura. Ya. Dan untuk kalian mungkin yang tanya nih, apa itu force majeure sih? Kalau saya cek di Google ya, force majeure adalah sebuah keadaan memaksa atau overmatch yang menyebabkan seorang debitur gagal menjalankan kewajibannya kepada pihak kreditur karena kejadian di luar kuasa mereka. Misalkan terjadi bencana alam, gempa bumi, perang, dan lain sebagainya, teman ya. Jadi di sini Pegas yang bertindak sebagai debitur ataupun penjual itu tidak dapat menjalankan kewajibannya ya kepada Gunvor Singapura sebagai pembelinya, itu dikarenakan ada suatu kejadian yang di luar kehendak mereka. Nah, kita akan coba cek. Sekarang kita bahas ya untuk teknikal Pegas nih. Di sini Pegas, kalau saya perhatikan jebol ya, teman-teman, jebol support nih di sini untuk Pegas. Mungkin kita akan lihat secara panjang dulu. Di sini secara weekly juga bisa kalian perhatikan ya. Di sini saya tarik trend line dari bawahnya. Dan sebenarnya kemarin udah posisi di break ya. Di bulan Maret kemarin di break di sini. Semenjak di break lalu bermain konsolidasi. Kemudian pullback ke garis tersebut ke trend line. Dan akhirnya drop lagi. Lalu akhirnya jebol kembali teman-teman dari supportnya nih. Dan ini mengkonfirmasi ya untuk Pegas bisa kembali untuk melanjutkan penurunan kalau menurut saya pribadi. Karena di sini kalau saya perhatikan juga Pegas jebol dari naik line dengan pattern yaitu head and shoulder teman-teman di sini. Jadi Pegas posisinya cukup kurang bagus ini sementara waktu. Karena jebol support, jebol neckline untuk head and shoulder, maka berpotensi bisa melemah lagi ya. Untuk targetnya berdasarkan pattern kalau kita hitung di sini, maka untuk targetnya untuk Pegas pelemahan bisa sampai ke 700 teman-teman. Tapi ini kalau untuk 700 mungkin kejauhan ya. Untuk yang terdekat untuk Pegas saya rasa ada support di harga 1000. Merupakan juga support psikologis ya. Jadi untuk kalian mungkin yang mau coba spekulasi, tunggu aja di harga 1000. Ini merupakan area support dan juga merupakan area psikologis. Oke? Jadi untuk kalian yang pegang, silakan tunggu aja di 1000 ya untuk misalkan mau coba buyback lagi. Tapi kalau saran saya untuk yang pegang pendek, bisa dibuang dulu ya. Karena ini posisinya udah jebol support, jadi posisinya bisa lanjut koreksi lagi. So dipantau aja ya untuk kalian mungkin yang mau coba spekulasi, tunggu di dekat-dekat 1000 ya. Jadi untuk Pegas outlook-nya kurang lebih seperti itu. Dan mungkin untuk Pegas ini saya rasa dekat-dekat 1000 nanti baru ada pantulan ke atas ya, ataupun technical rebound. Oke. Kemudian lanjut yang terakhir, hari ini kita akan update beberapa saham yang tadi saya sempat jelaskan juga di awal. Hari ini Brent itu cukup luar biasa, menguat 18%. Ini yang menyebabkan market ataupun indeks kita cukup tertarik ke atas ya, dengan emiten Brent ini yang mempunyai market cap cukup besar ataupun bisa dibilang sekarang udah posisi ketiga. Nah, untuk progresnya untuk Brent di sini kan dulu sempat juga saya mention ya, untuk Brent ini sebenarnya cukup menarik setelah kemarin di sini suatu koreksi dia retest nih ke resisten yang di breakout di sini, posisinya pullback.
Kemudian semenjak saat itu menguat dan posisinya dia stabil, konsisten, dan akhirnya hari ini kembali breakout dengan cukup meyakinkan. Jadi untuk kalian yang pegang, selamat ya. Harusnya posisi udah profit karena ini udah menuju untuk harga all time high lagi ya untuk Brand di harga 5.400. Dan di sini posisinya untuk kalian mungkin yang masih mau coba spekulasi, tunggu aja di dekat-dekat support ya di 5.000 nih. 5.000 juga merupakan area psikologis menurut saya. Jadi silakan tunggu di 5.000 ya, merupakan area supportnya juga. Tapi harus tetap disiplin nih, karena dengan emiten seperti ini, saya rasa nanti kalau misalkan terjadi koreksi juga akan cukup dalam, teman-teman ya. Jadi tetap dipantau aja dan disiplin ya untuk kalian yang pegang untuk brand. Tapi so far secara outlook ataupun trend ini masih tergolong sangat bullish, teman-teman. Oke. Itu yang pertama untuk brand, pantauan dan juga update-annya. Kemudian yang kedua, ini saya berikan untuk Ultra Jaya. Untuk Ultra Jaya hari ini menguat 1%, dan di sini ada potensi menarik ya untuk Ultra. Karena saya lihat setelah kemarin dia dalam konsolidasi di sini membentuk pattern yaitu double bottom. Dia berhasil mempertahankan support ya, membentuk double bottom sebagai area konsolidasinya. Lalu akhirnya berhasil di breakout di sini di 1730-an. Berhasil di breakout. Dan sekarang posisinya dalam membentuk base support. Jadi di area sini ya, kalian bisa perhatikan untuk Ultra Jaya. Misalkan kalian mau coba spekulasi, silakan coba tunggu di atas 1700 menurut saya ya untuk area spekulasinya. Karena di sini saya lihat untuk Ultra dalam posisi untuk membuat base support di sini. Nanti ketika memang momentumnya kembali, bisa kembali menguat lagi. Dan resist yang harus ditembusnya itu di 1820 ya. Di sini ada resist yang cukup penting juga di 1820. Jadi silakan dispekulasi di atas 1700 dengan target di 1800-an atau bisa lebih ke atas lagi. Oke. Tapi kalau misalkan ternyata Ultra Jaya dia jebol ya dari 1700 ke bawah, ini jadi kurang bagus, jadi posisinya bisa dibuang dulu ya. Jadi untuk Ultra so far so good. Untuk kalian yang masih pegang, silakan di follow up. Karena di sini saya lihat Ultra Jaya dalam proses untuk membuat base support atau konsolidasi kembali sebentar. Baru nanti akan ditentukan arahnya apakah akan ke atas atau justru akan ke bawah lagi, teman-teman. Oke ya. Jadi itu aja untuk updatean saham hari ini. Tadi kita bahas untuk brand dan juga Pegas, yang dimana kalau Pegas ini cukup kurang bagus karena jebol support. Jadi untuk kalian yang pegang bisa dihindari dulu, teman-teman. Sedangkan untuk market so far masih akan bermain dalam sideways-nya ya sementara, dengan resist di 6.900 yang perlu diperhatikan. Oke. Jadi demikian aja untuk hari ini dalam pembahasan kita di ISG Daily untuk hari Jumat tanggal 10 November 2023. Oke guys, terima kasih untuk kesempatannya hari ini. Jangan lupa juga ya untuk kalian akan kembali analisa ulang untuk setiap analisa yang saya berikan. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, dan komen, serta share kepada teman-teman kalian. Dan kita akan jumpa lagi untuk update selanjutnya. Salam trading.